ayat dari Efesus 4 ayat 12 sampai 13 ya, bahwa untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus ya, sampai kita mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah ya. Jadi pengetahuan yang benar tentang anak Allah ini penting karena banyak saudara-saudara kita belum memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kemudian untuk apa itu? Untuk mencapai kedewasaan yang penuh, lalu juga mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus ya. Di sini saya dibawa untuk membedakan antara sesuatu yang sempurna atau lengkap secara organik dan sesuatu yang sempurna menurut fungsinya ya. Jadi diibaratkan seperti bayi ketika dia lahir secara organik ya, dia sempurna, organ-organnya lengkap ya. Akan tetapi belum sempurna secara fungsi ya. Maka yang poin fungsi ini perlu kita latih ya, melalui menerima perawatan dan pertumbuhan secara normal ya, supaya kita bisa menjadi anggota tubuh yang berfungsi ya. Nah, ketika kita berfungsi ya, fungsi kita ini perlu sempurna ya, perlu sempurna ya. Sempurna ini apa? Sempurna ini adalah bagaimana Allah ini bisa terus tergarap ke dalam diri kita ya, melalui dia terinfus ke dalam kita terus menerus ya, sehingga roh kita dikuatkan, kita dipenuhi, baru kita bisa berfungsi secara sempurna ya. Jadi saya sangat terjamah ya, ternyata sempurna itu juga mengacu kepada fungsi kita di dalam tubuh Kristus itu perlu sempurna secara fungsi ya. Jadi kalau fungsi yang sempurna berarti kita bisa melahirkan, merawat, mendidik, membangun ya. Kita bisa berbicara, menyuplaikan Kristus, merawat orang, membuat orang ini juga mengalami kepenuhan Kristus ya. Kemudian juga memiliki pengenalan yang benar tentang anak Allah seperti kita hari ini ya. Jadi fungsi ini adalah ya, apa yang kita miliki sekarang, apa yang membuat kita hari ini bisa bertumbuh, juga bisa dimiliki orang lain ya. Sehingga lebih banyak orang yang memiliki satu ekspresi ya, yaitu Kristus sebagai kepenuhan itu ya, menjadi ekspresi setiap orang ya. Semoga kita juga bisa melakukan demikian ya, melakukan fungsi yang sempurna di dalam tubuh Kristus melalui kita dipenuhi dengan Dia terlebih dahulu. Amin. Puji Tuhan, waktu lahir baru saya ini sudah punya benih ilahi, sudah lengkap sempurna secara tubuh saya, tetapi secara fungsional saya nol sama sekali, sehingga perlu waktu hari demi hari lewat penanggulangan, lewat penyingkiran penghalang-penghalang saya untuk tumbuh, untuk berfungsi. Nah, itulah proses yang saya alami selama puluhan tahun di denominasi juga. Tapi setelah sudah pemberian Tuhan, proses pemfungsian ini menjadi hidup. Karena di denominasi banyak doktrin, aturan-aturan yang mendisfungsikan organ-organ tubuh rohani saya. Nah, karena itu karena sistem, bukan karena orangnya jahat, tetapi karena sistem denominasi itu adalah sistem iblis. Sistem iblis itu adalah untuk
mendisfungsikan kaum saleh supaya tidak bisa berfungsi sebagai tubuh Kristus, supaya tubuh Kristus tidak rampung-rampung, lama tidak rampung. Makin lama tidak rampung, iblis itu makin lama operasionalnya di jagat raya ini. Makin banyak yang bisa dirusak. Jadi tujuannya saya tahu iblis itu kepengen memperlambat pertumbuhan kaum saleh dan gereja. Tujuannya supaya tidak cepat-cepat. Kalau masalah rampung, iblis pasti tahu suatu saat akan rampung. Iblis tahu, waktuku belum tiba, kata iblis Satan kepada Tuhan Yesus. Dia tahu waktunya Tuhan, walaupun banyak orang Kristen enggak. Nah, sebab itu dia bisa keras untuk menjaga saya, menghambat, ya apapun, supaya tidak berfungsi. Puji Tuhan lewat gereja yang dipulihkan Tuhan ini, segala unsur yang mendisfungsikan orang itu disingkirkan dan tidak ditiadakan. Ditiadakan supaya setiap orang bisa berfungsi. Sini saya melihat fungsinya perawatan dan asuhan. Kayak orang lahir baru dibaptis itu sebetulnya bayi rohani yang nggak bisa tumbuh sendiri kalau tidak diasuh oleh ibu asuhnya, yaitu kita-kita yang lebih dulu dimatangkan Tuhan, lebih rohani, lebih dulu itu yang menjadi tanggung jawab. Yang memegang tanggung jawab dan menjadi imam Tuhan Yesus. Saya perlu banyak menengadah kepada Tuhan supaya bisa berfungsi sebagai seorang ibu, berfungsi sebagai perawat, dan juga mau dirawat. Sehingga bisa tumbuh bersama menjadi satu kesatuan tubuh Kristus yang real, yang nyata, bukan yang di luar. Amin. Ya, saya juga diterangin ketika kita mengalami lahir baru, jadi manusia baru, ini memerlukan pertumbuhan. Agar manusia baru ini bertumbuh, kita harus mengalami Kristus yang disalib, dibangkitkan, naik, dan turun. Hal ini naik dan turun memberi hayat pada kita. Ya, hal ini berarti Kristus yang al-Mubin itu harus tergarap, terinfus ke dalam kita, menjadi segala sesuatu. Setelah itu manusia baru yang sempurna secara organik ini baru akan menjadi sempurna dan berfungsi. Amin. Saya diterang ini ya, supaya kita menuntut untuk kita dirawat dalam pemulihan ini, untuk kita mengalami pertumbuhan yang dapat berfungsi, yang dapat dinikmati Allah dan manusia. Amin.